Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Nahum 1 ayat 7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Nadenggan do Tuhani, ditolongia do bangsonia taran marhasusaam, dijagohon ia do halak namarsiohot tusia. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Nahum dituliskan oleh Nahum sendiri yang merupakan penglihatan. Nahum adalah orang Elkos, di mana dia melihat sebuah penglihatan tentang kota Ninive. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menggambarkan siapakah Allah dalam kehidupan orang percaya. Nahum melihat Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Artinya, di dalam diri Allah, Allah itu cemburu. Ketika orang yang dipilihnya, orang menjadi kepunyaan Allah, menjadi meninggalkan Allah, maka Allah akan menyatakan kecemburuannya. Kemudian dikatakan juga bahwa Allah pembalas dan penuh kehangatan amarah. Ketika orang berbuat salah, Allah akan melakukan penghukuman terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, di dalam pemahaman yang ditelontarkan oleh Nahum, di sini mau memperlihatkan ada dua sisi. Allah itu pemarah, Allah itu menjadi tukang cemburu, pencemburu, dan tukang yang melakukan pembalasan kepada musuh-musuh. Namun di sisi lain yang mau dinyatakan pada ayat 7, di mana firman Tuhan pada saat ini dikatakan Tuhan itu baik. Ternyata di sisi lain yang mau diterangkan, ketika orang percaya, ketika seorang manusia menjadi baik dan percaya kepada Allah, Tuhan itu baik. Dia tidak akan melakukan kemarahannya kepada orang yang tetap berbuat baik, yang mengimaninya, yang mematuhi perintah-perintah Allah. Dan pada firman Tuhan dikatakan, ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, manusia bisa menjadi sahabat ketika di dalam kesenangan, di dalam kebahagiaan. Namun untuk di dalam susah, akan sedikit orang yang menjadi sahabat kita. Namun yang diposisikan Tuhan adalah dia menjadi tempat pengungsian bagi orang-orang yang mempercayainya. Oleh karena itu, ketika kita mempercayai Tuhan, yang mau diterangkan adalah yakinkan dirimu bahwa di dalam segala keadaan Tuhan akan berpihak dan menolong engkau di dalam segala keadaanmu. Dan juga dikatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung. Kalau dikatakan berlindung, yang pasti orangnya itu memberikan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Memberikan kehidupannya menjadi diatur dan disertai oleh Allah. Oleh karena itu ketika dikatakan berlindung tempat perlindungan, maka orang yang berlindung itu sudah meyakini Allah dengan sepenuh hatinya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika di dalam firman Tuhan dikatakan ia adalah tempat pengungsian dan ia mengenal orang yang berlindung kepadanya, yang pasti orang yang mengungsi dan berlindung kepada Allah sudah memberikan dirinya secara total untuk mempercayai Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita, Tuhan akan marah dan Tuhan akan menjadi menuntut balasan kepada orang yang jauh daripadanya. Namun Tuhan akan menjadi tempat perlindungan,
tempat pengungsian bagi orang yang mempercayainya. Oleh karena itu, mari secara total mempercayakan diri kepada Allah, dan mari secara total memberikan hati secara pikiran kita hanya kepada Allah. Meski banyak persoalan, banyak tantangan kehidupan ini, namun kita sebagai orang percaya diajak untuk memberikan secara total kehidupan kita hanya kepada Allah yang menjadi tempat pengungsian dan tempat perlindungan bagi orang-orang percaya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam awal minggu ini kita diingatkan agar menjadi mempercayakan diri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemberi perlindungan dan tempat pengungsian dalam kehidupan kita. Mari kita berikan hati pikiran kita hanya kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan bagi kami, bahwa Engkau adalah tempat pengungsian dan tempat perlindungan bagi orang-orang yang berserah kepadamu. Engkau mengenal kami dan mengetahui akan kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, sertailah setiap umat Tuhan yang mendengarkan channel ini agar mereka merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hari demi hari kehidupan kami serahkan di dalam tangan penyertaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang selalu menyertai kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus.